Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama dalam akhlak yang mulia. Teman-teman semua, pernahkah kalian merenungi mengapa orang yang cerdas, pintar, dan kaya raya sekalipun belum tentu dapat penghormatan dari orang lain? Jawabannya terletak pada akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi inti dari seorang muslim sejati. Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Aspek pertama yaitu akhlak. Dalam Islam, akhlak mengacu pada perilaku, sikap, dan moralitas seseorang. Akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal zakarallaha katsira." Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sudut teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Aspek kedua yaitu adab. Adab adalah sesuatu yang harus lebih didahulukan daripada ilmu. Apa yang dimaksud dengan adab? Dalam Islam, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan pada ajaran agama. Adab mencakup berbagai aspek seperti adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada orang tua, adab kepada sama manusia, dan adab dalam berbagai situasi seperti makan, minum, berbicara, dan bergaul. Bahkan mungkin kita juga sering mendengar, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Begitu pentingnya adab hingga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya sebagai hal yang paling utama. Sebab kepintaran pun tidak ada artinya apabila seorang tidak memiliki adab. Luqman ayat 19 yang berbunyi, "Waqashid fi masyika waqadu min syautik, inna angqaral aswati lasautul hamir." Yang artinya, berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Aspek selanjutnya ialah etika. Dalam Islam, etika diistilahkan sebagai akhlak, yang dalam bahasa Arab al-akhlak atau al-khuluq, yang artinya budi pekerti, tabiat, atau watak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya saya akan menjelaskan 6 jenis etika berbicara. Yang pertama, kaulan sadida, yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Yang kedua, kaulan ma'rufah, yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, yang artinya, tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, akan tetapi janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut. Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Yang ketiga ialah kaulan lainah atau perkataan yang lemah lembut. Dalam Quran Surat At-Toha ayat 44 yang memiliki arti, "Berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut." Yang keempat adalah kaulan baliga atau perkataan yang berbekas. Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Yang kelima ialah kaulan karima atau perkataan yang mulia. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang terakhir, kaulan maisura atau perkataan yang pantas, yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28. Artinya, jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Aspek terakhir adalah karakter. Karakter adalah gabungan dari akhlak, adab, dan etika yang membentuk diri kita. Dalam Islam, karakter atau akhlak mempunyai kedudukan yang penting dan dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90, sebagai berikut. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Kesimpulan dari pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan ialah, mari kita bersama-sama berusaha menjadi pribadi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, menjaga adab dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun karakter yang kuat. Dengan memperkuat keempat nilai tersebut dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya dihargai dan dicintai oleh sesama manusia, tetapi juga mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT dalam setiap langkah kehidupan. Sebab sejatinya, nilai-nilai norma inilah yang menjadi warisan terbaik dan bakal utama dalam menghadapi dunia maupun akhirat. Teman-teman, mari kita ingat, tanpa akhlak ilmu bisa menyesatkan, tanpa adab kecerdasan bisa menyakitkan, dan tanpa karakter popularitas bisa menghancurkan. Rasulullah SAW bersabda, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.